حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Ta'ala memperkenankan kita dalam menjalankan kewajiban salat zuhur dan kita lanjutkan dengan kuliah zuhur. Tema yang kita bahas masih melanjutkan yang kita bahas bulan lalu, yaitu la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi as-sa'ah atau kiamat sudah dekat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan bahwa tema ini bersumber dari surat Al-Ahzab ayat 63, di mana Allah di satu sisi mengatakan kepada Nabi kita SAW agar menjawab pertanyaan kaum Quraisy ketika mereka mempertanyakan kapan akan terjadinya as-sa'ah. Allah memerintahkan, qul innama ilmuha indallah, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Namun di lain sisi Allah Ta'ala juga menyatakan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah, dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi as-sa'ah itu sudah dekat waktunya. Karenanya Nabi menyebutkan beberapa hadis tentang hal ini. Di antaranya Nabi mengatakan bahwa antara saat beliau diutus dengan datangnya as-sa'ah merupakan dua peristiwa yang berdekatan. Laksana dekatnya jari telunjuk beliau dengan jari tengah beliau yang dihimpun, bukan direnggangkan, bukan dijauhkan. Begitu pula dalam hadis yang lain Nabi digambarkan sangat serius bila mana sudah mulai membicarakan atau menyebut-nyebut perihal as-sa'ah. Ka'annahu nadhiru jaishin, seolah-olah beliau adalah komandan memperingatkan pasukan perangnya, yaqulu sabbahakum massakum, dengan menyerukan hati-hati kalian di waktu pagi dan hati kalian di waktu sore. Lalu kita juga telah menjawab pertanyaan penting mengenai siapakah manusia yang akan mengalami peristiwa as-sa'ah yang sangat mengerikan itu. Ternyata Nabi secara khusus menyebutkan bahwa hanya syirarin nas, manusia-manusia yang paling jahat yang akan tertimpa oleh peristiwa as-sa'ah. Sedangkan orang-orang soleh, orang-orang beriman akan diwafatkan Allah Ta'ala hanya beberapa waktu sebelum malaikat Israfil meniup sangkakala, dengan cara Allah mengutus suatu angin yang lebih lembut dari sutra menyebar dari arah Yaman ke seluruh dunia untuk mencabut ruh orang-orang yang beriman, walaupun iman mereka tinggal seberat biji atom, seberat biji zarrah. Sehingga akhirnya yang tersisa hanya orang-orang kafir 24 karat. Mereka melakukan berbagai munkarat, kejahatan, kemungkaran, lalu Allah takdirkan as-sa'ah menimpa. Selanjutnya, pertanyaan penting yang telah kita jawab juga, bila orang beriman tidak mengalami dahsyatnya peristiwa as-sa'ah, mengapa orang beriman tidak boleh bersikap santai? Jawabannya karena iman seseorang bisa yazid, bertambah, bisa yanqus, berkurang, bahkan yang paling mengerikan bisa terhapus, bisa hilang. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim ini, segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, ujian-ujian seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih beriman, di sore hari dia menjadi kafir, atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan mukmin lalu menjadi kafir di pagi harinya. Dan itu semua terjadi berlandaskan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang tersebut rela menjual dinnya, agamanya, barang paling mahal dalam hidupnya, untuk memperoleh barang kenikmatan dunia yang sebenarnya murah harganya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, berdasarkan hadis ini lalu kita kaitkan dengan realitas dunia sekarang, tampaknya hadis ini sudah menjadi kenyataan. Prediksi Nabi 15 tahun yang lalu, sekarang saatnya kita mengalaminya. Di antara contoh yang waktu itu kami kemukakan adalah tersebar luasnya faham pluralisme. Sebuah faham yang menyebabkan orang yang meyakininya akhirnya dengan ringannya mengucapkan kata-kata semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar.
yang sebenarnya akan mengantarkan dia, menyebabkan dia terkena virus MKL, murtad karena lalai. Jadi kalimat-kalimat sederhana ini, walaupun dia sederhana, tetapi dia kalimat-kalimat yang kategorinya nawaqidul iman, bisa membatalkan keimanan seseorang. Sebagaimana kata Nabi, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benarnya ucapan adalah kitabullah Al-Quran, dan seutama-utama petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ucapan Allah dalam Al-Quran, Allah dengan tegas telah menyatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang lebih baik di sisinya hanyalah Islam. Dalam ayat yang lain kata Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din selain Islam, sekali-kali tidaklah akan diterima din itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Tidak mungkin seorang mengaku muslim pernah membaca Al-Quran, sekalipun nggak ngerti bahasa Arab tapi bisa baca terjemahannya, lalu dia ketemu dengan ayat-ayat ini, lalu dengan congkaknya, dengan sombongnya, dengan sok taunya, dia mengatakan, nggak begitulah, semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, statement-statement sederhana seperti ini adalah statement yang sangat berbahaya, walaupun kita sekarang sering mendengarnya. Dan itu cuma membuktikan bahwa kita memang benar-benar sudah berada di suatu potongan zaman yang digambarkan Nabi dalam hadis tadi, era badai fitnah, fitan, ahdul fitan fi akhir zaman, kata para ulama, era penuh fitnah di akhir zaman. Era yang ancamannya kepada orang-orang yang mengaku muslim bukan lagi sekedar terperangkap dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa besar yang betapapun besarnya masih bisa diampuni Allah asalkan iman ada dalam diri seseorang, tetapi bahkan dosa yang paling mengerikan, yaitu nawaqidul iman, pembatal keimanan. Oleh karenanya, saudara sekalian rahimakumullah, kita diharuskan memelihara iman kita dengan cara pertama, tidak berhenti-hentinya menuntut ilmu, dan kedua, membuktikan ilmu itu dalam amal. Dan ilmu al-Islam yang paling pokok yang tidak boleh kita tawar-tawar untuk mendalaminya adalah al-ilmu anit tauhid, ilmu tentang tauhid. Karena tauhid merupakan asluddin, intisari daripada din itu sendiri. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke tengah kaum yang ada di selatan Jazirah Arab pada masa itu, kata Nabi, wahai Mu'az, engkau akan berhadapan